jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama jamaah tentang jawaban istri sesuai uang belanja. Hayo loh, seperti apa itu ya? Berikut tayangannya. Allah, itu kalau nggak berhenti videonya nggak berhenti itu jawaban istrinya Ustaz. Lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang lagi. Subhanallah. Nah Ustaz Syam, kan namanya suami tuh pasti sifatnya beda-beda ya. Dan maaf sekali ya jamaah, pasti ada yang bisa cari nafkah, ada juga yang tidak. Bahkan ada juga yang bisa cari nafkah tapi males-malesan Ustaz. Nah apakah boleh ya jika istri selalu mengeluh atau mungkin gimana ya kayak berpikir gitu. Bahkan menasehati suami dengan maksud tuh suami semangat mencari nafkah. Karena kadang ya ujian berat sendiri istri itu datang dari suami yang malas cari nafkah Ustadz. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, terima kasih Saskia Tabe guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik istri ataupun suami memang dalam agama ada yang namanya saling menasehati ataupun saling berwasiat sebagaimana Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Orang beriman laki-laki dan beriman perempuan mereka satu dengan yang lainnya saling membantu. Apa saling membantunya? Ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Mengingatkan kewajibannya. Kewajibanmu adalah menjadi imam. Tolong sampaikan daripada kewajibanmu tersebut memberikan nafkah lahir dan batin. Kami butuh nafkah lahir, kami butuh nafkah batin. Ingatkan kami sholat, ingatkan kami baca Quran, ingatkan kami istrimu daripada anak-anakmu juga ingatkan untuk menutup auratnya. Karena itu nafkah batin yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Begitu pula seorang suami mengingatkan kepada istrinya untuk taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang mesti dikerjakan sebagai istri. Kenapa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi ingat, bukan hanya menasehati atau mengingatkan mencari nafkah, harus mencegah daripada keburukan. Mas, engkau boleh bawa banyak uang ke rumah, tapi tolong jangan sampai ada uang syubhat di sana, apalagi uang yang haram, jangan sampai masuk ke dalam perutku, perut anak-anakku. Selama ini orang tuaku memberikan aku nafkah yang halal, buat apalah banyak yang kau bawa pulang tapi semuanya haram. Ingatkan, mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Dan mendirikan sholat. Mas, sebanyak apapun nafkah yang kau kasih ke saya, kalau kau tidak sholat 5 waktu, berat rasanya. Tolong jaga sholatmu. Wa yu'tuna zakah. Mas, dari apa yang kita dapatkan hari ini, itu ada zakatnya. Tahun ini harta kita sekian, maka akan ada zakatnya. Seorang suami ingatkan juga istrinya, ibu, bukan semua hak kita loh. Itu ada haknya di sana orang-orang yang menjadi mustahik, para penerima zakat. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jangan kau taat pada suami, tapi taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kita sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Dengan begitu rahmat Allah akan turun. Yang awalnya agak susah nafkahnya, akan datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang agak susah rezekinya, dibukakan pintunya sama Allah. Kenapa? Sudah dapat rahmatnya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Saskia. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Kita sekarang masuk lagi nih ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah, siapa nih yang mau curhat, angkat tangannya? Siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Ini silakan ibu-ibu ini. Mohon izin ibu, silakan. Sebelumnya mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syifa boleh ke depan. Siapa namanya ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi dari Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim Badu Salam Gading Rejo Pringsewu. Tepuk tangannya jamaah. Mau curhat apa Ibu? Mau tanya Iya Ibu boleh silakan. begini. Saya kan barusan ditinggal bapaknya, udah satu. Ya janda saya dulu. Udah 1 tahun, dia meninggal udah 1 tahun. Nah, seandainya saya menikah lagi, terus besok di sana bisa ketemu bapaknya enggak ya? Oh jadi Dirindu. ya Allah jadi udah kalau misal mau nikah lagi ketemu bapaknya di surga enggak Iya, gitu. Mohon izin Ustadz Maulana boleh nih kayaknya udah semangat nih mau jawab. Seorang akan dipertemukan dengan yang seiman. Jadi harus seiman. Kalau tidak seiman tidak bakalan. Satu di neraka, satu di surga. Ya Allah Gak nauzubillah. bakalan lah. Harus seiman. Dan kalau sama-sama seiman, maka dicari yang paling dia cintai. Siapa yang paling dicintainya? Apakah suami yang duluan, yang pertama atau yang kedua? Ya di situ. Disuruh pilih nanti Bu. Oh iya. Ayo Ibu mau milih apa gimana nih Bu? Nah, dan ternyata dua-duanya beriman. Dua-duanya sama. Dua-duanya cinta. Maka dicarikan yang paling terakhir. Oh iya. Oh, Masya Oh, iya. Allah. Gimana Bu? Bu kok kayaknya malah deg-degan nih. Nah, buat semuanya tanpa menghalangi, kita tidak boleh menghalangi wanita yang sudah meninggal suaminya atau bercerai untuk menikah lagi. Apalagi kalau cerai hidup. Kalau cerai hidup menikah lagi lah. Karena kan pasangannya terputus. Kalau cerai hidup itu pasangannya terputus. Berarti tidak bakalan bisa ketemu di akhirat. Kalau cerai hidup. Tapi kalau cerai berpisah mati, itu kemungkinan besar masih bisa ketemu. Tapi dengan ketentuan, kalau dia menikah lagi, maka disuruh pilih siapa yang paling beriman, yang seiman, yang sama ibadahnya, dan yang paling dia cintai gitu. Masya Allah. Boleh Ustazah Syifa menambahkan? Baik, jadi sudah ada calon yang baru? Belum. Belum. Enggak lah, cuma nanya loh. Belum ada ya Bu ya? Belum, cuma Belum nanya ada. ini loh. Baru keinginan azam, Ya. keinginan hati gitu ya. Baru kepikiran Ustazah. Jadi begini, saya tuh sering kali Ustadz mendapati pertanyaan kayak gini dari jamaah ibu-ibu. Yang jadi pertanyaan pentingnya kan perempuan boleh nggak sih nikah lagi? Satu boleh tadi kata Ustadz Maulana. Yang kedua nanti ketemu siapa di surga? Saya pengennya ketemu suami yang pertama. Oh ternyata suami kedua ibu lebih dari suami pertama. Makanya yang kayak begitu tuh nggak usah difikirin. Itu urusannya Allah. Tapi yang harus dipikirin adalah ya Allah sampaikah aku ke syurgamu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau Allah kasih ridhonya, kasih syurganya insya Allah siapapun yang ibu cintai. Sekalipun itu suami yang sudah mendahului pasti Allah temukan kembali kalau dua-duanya soleh-solihah begitu. Jadi itu yang dipikirin surga kah atau neraka bukan ketemu nggak ya, ketemu nggak ya Emang gitu. kadang gitu loh Ustazah namanya bucin. Kita kan mau ketemu lagi. Betul ya Bu ya? Tapi doanya mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Iya insya Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya jamaah semua. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita akan tetap di tema kita. Ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.